Bismillahirrahmanirrahim. Langsung melanjutkan keterangan murad, keterangan masalah macam-macam air. Yang pertama kemarin adalah air suci yang mensucikan dan tidak makruh digunakan. Yang kedua adalah air suci mensucikan tapi makruh digunakan. Sekarang yang ketiga, wa tahirin ghairi mutahhirin li ghairihi. Yang ketiga adalah air suci yang tidak bisa mensucikan pada yang lain. Sebenarnya airnya itu suci, tapi tidak bisa mensucikan pada yang lainnya. Diminum bisa, terus mengenai badan tidak apa-apa. Tapi ketika dibuat untuk mensucikan benda najis, dibuat untuk mensucikan hadas, itu tidak berfungsi. Awas, ada najis, ada hadas. Apa? Ada najis, ada hadas. Kalau najis itu berarti dicucikan dengan menghilangkan benda, bau dan rasanya. Kalau hadas itu dengan wudu atau mandi besar itu. Bon, apa air yang suci tapi tidak mensucikan? Wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyir bima khalatahu minat tahirati. Air yang ketiga yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air yang mustakmal, alias air yang telah digunakan untuk sesuci. Air yang telah digunakan untuk bersuci. Contoh, sampean wudu, ya, berarti kan sampean wudu dengan pancuran. Lah, sisanya wudu atau bekasnya wudu sampean tampung di timba, tidak ada dua kolah. Jadi sampean wudu ya pakai pancuran, lah sisanya wudu atau bekasnya wudu sampean tampung di timba. Berarti air yang ditimba itu air yang pernah dibuat untuk bersuci. Itu namanya air mustakmal. Lah air yang semacam itu suci, tapi tidak bisa dibuat cewek. Kadang ada di daerah itu sulit air. Apa itu biasanya? Pancurannya itu biasanya ditadai. Bahasa Indonesia ini ditadai ya, Pak. Pancurannya itu ditadai. Apa ndak bahasa Indonesia ini ditadai ndak? Ya ditampungi. Arti airnya tadi dikumpulkan lagi. Dibuat jaga-jaga kalau mau cewek. Berarti ceweknya tidak suci, hati-hati ya. Tapi kalau di sini, wong air lebih-lebih tidak mungkin. Biasanya daerah-daerah sulit air itu gitu. Atau air mustakmal, yaitu air bekas nyuci najis. Berarti mustakmal. Apalagi airnya sedikit. Jadi yang tidak bisa mensucikan, airnya suci tapi tidak mensucikan, yakni air yang pernah dibuat untuk mensucikan hadas atau mensucikan najis kayak tadi itu. Tangan sampean habis kena najis. Lah, tangan sampean tadi dicuci dengan air, maka air setelah dibuat mencuci tadi disebut mustakmal. Tidak bisa dibuat untuk mencuci lagi. Yang kedua yang dihukumi tidak bisa mensucikan yakni
air yang tidak digunakan untuk apa-apa tapi berubah. Wal mutaghayyir bima khalatahu min at-thahhirat. Air tadi tidak pernah digunakan tapi dicampuri sesuatu. Contoh kopi. Ini kan tidak pernah digunakan untuk apa-apa toh. Tapi sampean campuri kopi dan gula. Sehingga malah berubah nama airnya. Ini namanya air yang sudah bercampur dengan benda suci. Maka air tersebut sudah tidak bisa dibuat untuk bersuci. Walaupun airnya dihukumi suci. Diminum boleh enggak? Boleh. Kena baju najis enggak? Enggak. Tapi dibuat cewek enggak boleh. Sampean wudu pakai kopi enggak, Bu? Enggak boleh. Wudu pakai teh enggak boleh. Kalau aqua boleh. Karena aqua itu masih air mutlak. Tapi wudu pakai aqua itu haram. Kenapa? Karena aqua itu disediakan untuk minum. Namanya musyabbal lisyurbi. Disediakan untuk minum. Kok sampean gunakan wudu, itu tidak bolehnya bukan karena mustakmal atau bercampurnya, tapi salah penggunaannya. Cuman kalau sama yang punya dibuat untuk umum tidak apa-apa. Sama yang punya dibuat untuk umum ya masalah lagi, mohon. Jadi yang kedua adalah air yang tidak bisa untuk mensucikan adalah air yang bercampur dengan benda suci yang sampai berubah. Okay? Sampai berubah. Air, awas kalau orang tuanya tukang memandikan orang mati, itu harus airnya suci dulu. Suci dan mensucikan, tidak boleh bercampur. Kalau dicampur-campur berarti malah berubah baunya. Lah, kok katanya disuruh mencampuri? Dicampuri tidak apa-apa. Tapi ada satu air yang betul-betul tidak bercampur apa-apa sebagai pencucinya. Sebagai pencucinya yang tadi itu untuk mengharumkan saja. Paham ya? Itu sampean apa ya biasanya? Kalau jeding itu, jeding sampean yang besar itu, kadang kecampuran sabun sampai berubah. Itu hilap, ya, hilap. Beda pendapat karena saking besarnya perubahannya tidak ngepek. Tapi perlu diingat air mustakmal, apa jadi air mustakmal? Air yang pernah dibuat untuk bersuci, untuk dibuat wudu. Itu kalau ingin suci, sampean campur dengan air yang banyak sampai lebih 2 kolah. Jadi sampean campur air mustakmal tadi dengan air suci yang lebih 2 kolah, maka air mustakmal tadi kembali suci. Kembali suci. Air mustakmal, bahkan air najis yang tidak merubah. Air mustakmal bahkan air najis yang tidak merubah, apabila dicampur dengan air yang suci dan lebih 2 kolah, maka kembali suci lagi. Maka kembali suci lagi. Paham ya? Jadi yang umpama sampean punya air 1 timba. Dieman-eman, salah nyarinya jauh. Tiba-tiba kejatuhan telek cecak. Pluk. Kan najis. Kenapa? Airnya kurang 2 kolah, kejatuhan najis. Walaupun baunya tidak berubah, walaupun warnanya tidak berubah, walaupun rasanya tidak berubah, tapi tetap najis. Karena apa? Kurang 2 kolah dan kejatuhan
najis. Itu najis. Supaya suci gimana? Sampean campur lagi dengan air 1 jeding. Maka menjadi suci kembali. Air tadi, sampean punya air 1 timba. Kejatuhan mangsi, ceres. Aduh, eman ini. Kan berubah. Maka supaya suci kembali gimana? Campur dengan air yang banyak. Sehingga suci kembali. Paham ya? Wa ma'u najisin wa waladhi khalat fihi najasatun wa watunal kulataini. Pembagian air selanjutnya yakni air najis. Yakni air yang kejatuhan najis. Air yang kejatuhan najis dan air tadi kurang 2 kolah sampai air tadi kurang 2 kolah. 2 kolah itu berapa? Enak-enakan 2 kolah itu 60 cm persegi. 2 kolah itu berapa? 60 cm persegi. Jadi sampean kira-kira 60 cm berarti persegi itu apa? Panjang kali lebar kali tinggi. 60 itu sudah 2 kolah itu. Sampean wudu dengan dicelupkan tangannya, terus basuhan muka itu kembali lagi, tetap tidak apa-apa karena sudah 2 kolah. Oh iya, awas, hati-hati. Wudu, hati-hati. Basuhan pertama kalau banyunya airnya itu mengalir di pancuran, atau walaupun di kolam, di jeding, basuhan pertama ceres ini adalah basuhan wajib. Ya benda. Berarti kalau basuhan pertama itu basuhan wajib, air yang netes dari muka basuhan pertama itu adalah mustakmal. Paham enggak? Jadi basuhan pertama dalam wudu adalah wajib. Ya toh? Berarti yang menetes itu dihukumi mustakmal. Maka cawuan pada basuhan kedua jangan sampai ketetesan sisa dari muka basuhan pertama. Kenapa? Air di tanganmu kan tidak ada 2 kolah. Ya toh? Kecampuran air mustakmal. Maka dikhawatirkan ikut mustakmal. Caranya gimana? Caranya setelah basuhan pertama diusahakan tidak netes. Atau walaupun netes berarti mengambilnya dan mengangkatnya jangan sampai terkena tetesan. Paham ya? Jadi seret basuhan pertama diusahakan sudah tidak netes atau mengambil tapi dari atas, jeres, biar tidak terkena tetesan. Kenapa tadi? Karena basuhan pertama adalah basuhan wajib. Berarti sisa dari basuhan wajib dihukumi mustakmal. Sedangkan pengambilan dari tangan untuk basuhan kedua itu tidak ada 2 kolah. Wong samu sak cawuk. Kan cukup hanya sak cawuk. Kalau kena tetesan dari basuhan pertama berarti terkena basuhan wajib sehingga dikhawatirkan ikut mustakmal. Kalau basuhan ketiga itu sudah basuhan sunnah. Karena yang wajib kan hanya pertama. Iya toh? Basuhan kedua sunnah. Berarti basuhan ketiga walaupun ketetesan dari basuhan kedua tidak apa-apa. Karena basuhan sunnah tidak dihukumi mustakmal. Paham ya? Nanti musyawarah sama temannya. Air najis ialah air yang terkena najis, kejatuhan najis, dan dia kurang 2 kolah. Jadi kalau kurang 2 kolah kena najis, maka baik berubah atau tidak berubah tetap dihukumi najis. Gimana? Air yang kurang 2 kolah pokok kena najis, baik berubah
ataupun tidak berubah tetap dihukumi najis. Sampean punya air satu timba kok kejatuhan telek cecak, walaupun tidak berubah tetap kenapa? Karena kurang 2 kolah. 2 kolah tadi berapa? 60 cm persegi. Itu ukuran. Kalau jedingnya panjang, walaupun tidak ada 60 cm persegi, tapi kok dikira-kira itu ketika dikelompok ada 60 cm persegi, berarti ya tetap 2 kolah. Paham ya? Kadang jedingnya panjang atau lebar. Sakjane tinggal sedikit. 1 kilan. Tapi kan panjang, lebar. Seandainya dikelompok lebih 60 cm persegi, berarti tetap dihukumi 2 kolah. Sampai aduh, ada cecak mati di dalam. Aduh, ada hewan mati di dalam. Lihat, ada 2 kolah apa enggak? Kalau ada 2 kolah, enggak apa-apa. Ya, tapi kalau enggak ada 2 kolah, ketika hewan tadi, hewan yang punya darah, maka air tadi najis. Gimana caranya? Tuambai terus. Sampai tuambai. Sampai 2 kolah. Maka dia suci kembali. Apabila tidak berubah. Paham ya? Aukana kulata ini patagoyaro. Atau 2 kolah. Tapi berubah. Jadi kalau kurang 2 kolah. Baik berubah atau tidak berubah. Kena najis. Maka hukumnya najis. Kalau 2 kolah lebih, syarat najis apabila berubah. Sampai punya air 1 jeding. Ternyata ada tai tikus di dalamnya. Najis apa enggak? Sampai punya air penuh 1 jeding besar. Ternyata ada tai tikus di dalamnya 10. Najis apa enggak? Ya enggak dah. Kenapa kok enggak? Airnya lebih 2 kolah. Tai tikus masuk dalam jeding besar tidak merubah bentuk air. Baunya tetap bau air. Rasanya tetap rasanya air. Terus warnanya tetap warna air. Kecuali kalau sampean punya air 2 kolah lebih. 1 jeding 1 meter persegi. Ternyata kejatuhan tikus mati, ceres, sampai banger, ngerti banger, sampai berbau, atau warnanya pindah, najis apa enggak? Loh itu lebih 2 kolah, kok najis? Walaupun lebih 2 kolah, tapi berubah. Paham ya? Apa tadi? Kalau kurang 2 kolah, pokok kejatuhan najis, baik berubah atau tidak, tetap. Kalau lebih 2 kolah, kena najis, itu dihukumi najis apabila berubah. Paham ya? Dan wal kulatani khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil ashah. Adapun 2 kolah itu berjumlah 500 canting. 500 cantingnya Baghdad. Menurut kaul asoh secara kira-kira 500 canting Baghdad itu ya kita tidak tahu. Enaknya tadi dengan meteran kira-kira diameter berapa? 60 cm. Bukan 60 meter loh. 60 cm persegi. Paham ya? Jadi enak zaman kalau tahu ilmunya. Oh ini lebih nih kalau dikumpulkan 60 cm. Tidak apa-apa. Wudhu. Aduh airnya sudah 2 lam. Tidak masalah. Kalau ternyata seandainya dikumpulkan ada 60 cm persegi, tidak apa-apa. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak ada. Terus pentingnya begitu, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nah, terus air apalagi ya perlu dibahas ya nanti air najis itu ya najis jangan dipakai. Bun, aten mawon al-Fatihah.